Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elianti Orina, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Suskariau, NIM 42511521969. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 7 Pekanbaru, kelas 10 akuntansi 1 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajarannya kita mulai, Ibu mau anak Ibu coba perhatikan dulu baik baju ataupun sampah yang ada di bawah meja, bawah kursi. Coba dicek dulu anak Ibu. Kalau ada sampahnya, coba diambil, dibuang ke tempat sampah. Oke, udah bersih semua ya? Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu minta kita berdoa dulu, dipimpin oleh Gifran. Gifran, pimpin. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Ibu absen dulu kehadiran anak Ibu ya. Afrizal Ardiansa, Reskia. Reskia sakit? Ya. Kita doakan semoga kawan kita Reskia cepat sehat ya. Bisa beraktivitas seperti sedia kala. Rita Lestari sakit, kita doakan juga semoga Rita cepat sehat juga ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Akan dibantu oleh Nabila. Nabila bisa maju ke depan. Anak Ibu dimohon untuk berdiri, Nak. Silakan duduk kembali, Nabila kembali ke tempat ya. Sebelum pembelajarannya Ibu mau kita baca ayat pendek terlebih dahulu ya. Sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim.
Nah, sebelum pembelajarannya kita mulai, Ibu mau membacakan kesepakatan kelas dulu kita. Yang pertama, nanti saat jam pembelajaran anak Ibu tidak ada yang ribut. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, nanti mohon tunjuk tangan dan tidak ada yang berebut. Kemudian nanti kalau ada yang mau izin boleh, tapi tidak ramai-ramai. Kemudian tidak ada yang main HP saat jam pembelajaran. Saling menghargai satu sama lain. Tidak ada yang mengejek atau mengganggu kawannya saat jam pembelajaran. Agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelumnya materi kita ada yang ingat anak ibu? Sebelumnya bab 2 apa kemarin tentang Suabul iman. Masih ingat tentang materi kita Suabul iman? Masih ingat ya? Nah, hari ini materi kita juga nyambung. Ini juga tentang keimanan. Anak ibu bisa buka bukunya bab 3. Materi kita hari ini yaitu tentang meniti kehidupan dengan menjauhi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum itu, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, coba tengok anak ibu di depan. Menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya quote atau mempublikasikannya di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu harus tahu apa itu hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta ayat dalam Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Apa dampaknya kalau kita melakukan perbuatan tersebut? Anak ibu hari ini ada dikasih jajan sama orang tuanya? Ada, Bu. Ada nggak yang nggak dikasih uang jajan hari ini? Nggak ada, dikasih semua? Alhamdulillah. Nah, ibu mau nanya dulu, kalau anak ibu punya uang lebih, kira-kira untuk apa ya? Siapa yang mau berani jawab? Abung, ya ibu mau perwakilan. Siapa yang mau berani jawab? Bersedekah? Ya. Untuk menabung? Ya. Sangat bagus tadi kawannya, perwakilan. Katanya ada yang untuk menabung, ada yang untuk sedekah. Alhamdulillah. Berarti anak ibu tepat menggunakan uangnya. Nah, kita ice breaking dulu ya, biar anak ibu fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Aku ingin tahu. Guruku berbicara, ayo mendengarkan. Siap. Tepuk fokus, dan tepuk konsentrasi, berarti harus fokus dan konsentrasi. Nah, coba anak ibu tengok ini, bisa anak ibu lihat, ini gambar di depan. Ayo, siapa yang bisa memberi tanggapannya pada gambar di depan? Siapa yang mau, ayo? Berfoya-foya, bagus, sangat bagus Gania. Tepuk tangan dulu untuk Gania. Sangat bagus. Yang anak ibu lihat di depan, coba gambar orang yang belanja. Sangat banyak belanjanya kan? Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini, berfoya-foya. Berarti berfoya-foya itu apa? Membelanjakan uang secara berlebihan. Kalau kita ada uang, tidak salah dibelanjakan, asal sesuai kebutuhan. Yang salah itu membelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan, sesuai nafsu. Contohnya nih, pasti ada pengalamannya nih. HP-nya masih bagus, tapi nengok kawannya beli HP iPhone, pengen juga beli HP iPhone. Pernah nggak? Pernah kan? Nah, itu salah satu contoh berfoya-foya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syaiton. Apa katanya dalam surah Al-Isra? Kata Allah, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara setan. Ini bukan ibu yang ngomong ya, dalam ayat Al-Quran langsung Allah yang ngomong. Kalau boros berarti kawannya setan. Kurangi ya borosnya kalau ada uang. Nah, coba tengok siapa yang bisa memberi tanggapannya kepada gambar kedua. Ya, sangat bagus. Ayu, tepuk tangan dulu untuk Ayu. Oke, ibu akan menambahkan sedikit dari Ayu tadi, pendapat dari Ayu. Betul, gambar ini. Tengok gambar tersebut, dia memberikan sedekah atau sayur-sayuran kepada orang yang kurang mampu, tapi dia di fotonya. Nah, perbuatan ini sangat tidak baik. Apa ini namanya? Ria. Lalu diupload di media sosial.
sangat tidak baik. Berarti dia ingin tahu kalau dia pernah beri sedekah kepada orang lain. Yang salah apa? Mempublikasikannya ke media sosial. Jadi kita kalau misalnya kita bersedekah kepada orang lain, cukup kita dan orang yang diberi yang tahu, tidak perlu dipublikasikan. Anak ibu pernah kayak gini, pasti pernah kan? Pamer misalnya makan gimana, misalnya pergi sama kawan jalan-jalan. Nah, kemudian pamer biar orang tahu, biar uangnya banyak. Nah, salah nggak Bu? Enggak, sebenarnya nggak salah, tapi jangan sering-sering kayak gitu. Yang baik-baik saja yang diupload di sosial media. Karena apa? Karena dilihat oleh semua orang. Coba ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapannya pada ilustrasi ketiga ini? Oh, jadi Pak Haji ya, betul. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gibran. Jadi dia mengatakan kalau dia pernah haji. Nggak perlu sebenarnya kalau kita udah haji itu disebut-sebut. Nah, ini apa namanya materi kita hari ini? Berkaitan dengan apa? Sum'ah. Nah, coba tengok nih, ada hadis innama malu binniyah wa innama likulli imrin manawa. Artinya sesungguhnya amalan itu orangnya mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini akibat dari perbuatan dia dan sum'ah. Orang yang suka pamer amal ibadahnya itu dia. Didapatkan hanya pujian, hilang pahalanya semua. Pernah nggak terbesit dalam hati anak ibu? Aku mau nyumbang lah 50.000 biar aku dibilang orang kaya. Kalau ada terbesit hatinya kayak gitu, maka hanya pujian yang didapatkan. Sangat bahaya kan dampaknya? Nah, kemudian gambar ilustrasi keempat. Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Sakia. Sangat benar. Dia merasa besar kepala. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Apa kaitannya? Takabur. Itu dia merasa dirinya paling hebat dari orang lain. Anak ibu pernah kayak gitu? Alhamdulillah. Kalau nggak pernah. Kalau pernah, cepat-cepat istighfar ya. Nah, karena itu tidak baik. Nah, tengok Quran dalam surah Al-Baqarah. Ini akibat dari orang yang takabur. Coba surah Al-Baqarah ayat ke-34. Ingatlah ketika kami pergi. Maka mereka bersujud kecuali iblis yang menyombongkan diri dan dia termasuk golongan kafir. Nah, berarti kalau kita takabur atau merasa hebat dari orang lain, berarti kita kawannya setan. Bukan ibu loh yang nyebut ya, surah Al-Baqarah ayat 3. Karena yang sombong itu setan. Nah, kemudian nih, gambar terakhir, gambar ilustrasi kelima. Apa yang bisa memberi tanggapan? Ya, orang yang tidak suka dengan nikmat orang lain. Tepuk tangan dulu untuk kawannya. Sangat bagus. Nih, tengok nih, kawannya dapat nikmat. Ya, ekspresi tidak suka. Anak ibu pernah merasa tidak suka sama kawannya kalau dapat nikmat? Nah, nanti setelah kita mempelajari ini tidak boleh lagi ya merasa tidak senang dengan nikmat orang lain. Ini apa namanya? Namanya hasad, merasa tidak senang dengan nikmat orang lain dan ingin dia mendapatkannya. Itu dia. Nah, ibu ada link video. Coba anak ibu lihat ini nanti dan berikan tanggapannya. Tukang tempel kan di mana ya di daerah sini? Aduh, kalau tukang tempel di sini nggak ada ya, Pak. Kalaupun ada, kita harus jalan lagi. Nah, tadi anak ibu sudah melihat videonya. Ya. Nah, ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan atau kesimpulan dari video tersebut terkait dengan materi kita hari ini? Iya, Intan. Oke, sangat bagus Intan. Tepuk tangan dulu untuk Intan. Sangat bagus sekali. Betul apa yang dikatakan Intan. Video tadi ini menggambarkan dia menghina kawannya kan? Dia ketawa karena pekerjaan kawannya tukang tambal ban. Di mata dia pekerjaan tukang tambal ban itu adalah pekerjaan yang hina atau rendah. Dan yang akhirnya apa? Dia membutuhkan orang tukang tambal ban. Setelah dia ban Hondanya kempes, tidak ada yang mau membantu. Itu akibat dari sifat takabur. Kita tidak boleh takabur karena kita butuh pertolongan orang. Nah, anak ibu, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, anak ibu sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, ibu minta perwakilan satu orang dalam kelompoknya ini untuk maju ke depan untuk pembagian materi. Nanti kita ada dibagi materi, berfoya-foya, Ria,
sum'ah, takabur, dan hasad. Maju satu orang perwakilan kelompok, nak. Dan Ibu udah dapat semua ya. Coba perhatikan dulu cara pengerjaan LKPD-nya. Di situ ada materi, ada dua, yaitu ada kertas berwarna hijau dan kertas berwarna biru. Warna hijau ini pertanyaannya, dan kertas yang berwarna biru ini yang agak panjang ini adalah jawabannya. Tugas anak Ibu berkelompok, diskusikan dan pasangkan antara pertanyaan dan jawaban. Ditempel di LKPD yang telah Ibu siapkan tadi. Oke, diskusikan dengan kawan kelompoknya. Nanti setelah selesai, nanti kita presentasikan. Mana Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya ada? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Aman, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke. Kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Ibu ya. Al-Quran ini gimana, Bu? Ini dasar hukumnya, larangan tentang materi kan apa? Takabur, perintah larangan takabur. Oke. Ditempel ya, mana lemnya tadi ada? Nah, ditempel. Udah selesai semua LKPD-nya? Udah selesai diskusi sama kawannya? Nah, supaya nggak bosan kita streaking dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, 1. Tepuk siang, 2. Tepuk sore, 3. Kalau Ibu bilang tepuk malam, 3. Sudah ada tuh? Ada tepukan. Diam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ayo maju ke depan, nak. Siapa tadi? Nah, karena tadi Dian salah. Nah, coba sekarang Dian bacakan ayat pendek yang Dian hafal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Dian. Oke, anak Ibu, kita udah S-breaking. Sekarang kita maju kelompok ya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Yang lain memperhatikan kelompok 1. Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengertian berfoya-foya yaitu suatu perilaku atau kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesenangan secara berlebihan. 2.
Perintah larangan berfoya-foya. Quran Surah Al-Isra ayat 26. Cara menghindari berfoya-foya, membiasakan untuk membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. 4. Contoh berfoya-foya yaitu membeli tas dan baju bermerek dan berharga puluhan juta hanya untuk konten media sosial sesaat saja. 5. Ciri-ciri berfoya-foya. 1. Menghabiskan uang untuk secara boros yang tidak penting. 2. Menuruti semua keinginan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. 6. Manfaat menghindari berfoya-foya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena sudah mampu meninggalkan gaya hidup hedonisme yang dapat merugikan diri sendiri. Setelah Ibu memperhatikan, mereka jawabannya benar semua dari LKPD yang Ibu berikan. Kira-kira anak Ibu ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi berfoya-foya? Surat yang menjelaskan tentang berfoya-foya yaitu ada 3. 1. Quran Surat Al-Isra ayat 26. 2. Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. 3. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada. Baik, kelompok 1, silakan tutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, nak. Mana kelompok 2? Oke, silakan maju anak Ibu kelompok 2. Pengertian ria, yaitu melakukan perbuatan terpuji dengan maksud agar orang lain melihatnya, kemudian memberikan pujian atau apresiasi. Akibat berperilaku ria ada 2. Yang pertama, menghilangkan pahala kebaikan yang sudah dilakukan. Yang kedua, mudah putus asa karena perbuatan baiknya dilakukan untuk mendapatkan pujian. Cara menghindari perilaku ria yaitu 1. Tidak melakukan update status di media sosial ketika melakukan perbuatan baik. 2. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah menjaga niat ketika berbuat baik. Manfaat menghindari perilaku ria adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa limpahan rahmat dan pahala kebaikan karena ikhlas dalam berbuat kebaikan. Contoh dari perilaku ria yaitu seseorang sholat dengan sangat khusyuk dan lama ketika ada orang lain yang melihat, tetapi ketika sendirian sholatnya cepat dan tidak khusyuk. Perintah larangan perilaku ria ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Dari hasil presentasi kelompok 2 tadi, menyusun LKPD-nya antara pertanyaan dan jawaban sudah benar. Kira-kira anak Ibu dari kelompok lain ada yang ingin bertanya terkait dengan materi ria? Nah, kesimpulannya itu ialah, misal nih kita ngelakuin perbuatan terpuji, kita tuh nggak boleh ngumbar-ngumbar kok. Misalnya kita ngelakuin ini loh, aku tuh baik ke orang loh, gitu. Gimana, udah sesuai kah? Kan tutup kelompok 2 presentasinya. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak Ibu, berikutnya kelompok 3. Anak kelompok 3, silakan maju ke depan. Pengertian sum'ah. Sum'ah adalah keinginan seseorang agar orang lain mendengar atau mengetahui kebaikannya. Manfaatnya, tidak suka pamer amal menjadikan seseorang lebih rendah hati dan tidak sombong. Akibat berperilaku sum'ah, amal ibadah menjadi sia-sia karena dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin dipuji. Perintah larangan perilaku sum'ah. Barang siapa yang beramal karena sum'ah dan riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan aibnya. Hadis riwayat Bukhari. Cara menghindari perilaku sum'ah, sebelum beramal niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu lakukan introspeksi dan tanya diri sendiri, kenapa saya melakukan ini? Nah, contoh perilaku sum'ah yaitu seseorang berkata, tadi malam saya tahajud sampai jam 3 pagi. Saya sudah khatam 5 kali dalam sebulan ini. Setelah Ibu lihat, semua jawaban yang disusun oleh kelompok 3 sudah benar semua. Kira-kira kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada. Baik, kelompok 3 ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, nak. Silakan maju. Pengertian takabur, sikap mental yang ada pada diri manusia yang selalu memandang rendah orang lain, sementara itu ia selalu menganggap dirinya tinggi. Selanjutnya yaitu perintah larangan berperilaku takabur, Al-Baqarah ayat 34. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. 3. Manfaat menghindari sikap takabur, menyadari bahwa ada yang lebih hebat dari dirinya, sehingga tidak dalam jerat-jerat kesombongan yang berakar dari ujub, yaitu adanya rasa bangga terhadap. 2. Tumbuhnya sikap tawaduk dalam diri. 3. Terkendalinya
dengan baik nafsu-nafsu yang mengarah kepada keinginan untuk menunjukkan. Ada bahaya takabur, yaitu dapat merugikan diri sendiri karena menganggap diri sudah benar, mulia, hebat sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri dan meningkatnya hubungan silaturahim, kasih sayang, dan pergaulan antara sesama manusia. Dan yang ketiga, mendapat kesengsaraan hidup baik di dunia atau Ada contoh perilaku untuk menghindari takabur. Contohnya, seseorang berkata kepada orang lain, aku lebih pintar dari kamu, jadi aku tidak perlu nasihat dari orang. Selanjutnya ada cara menghindari takabur, yaitu pertama, tidak merasa paling benar dan Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mungkin cukup sekian presentasi dari kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dengan kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Pengertian hasad menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Perintah larangan perilaku hasad pada surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada di tempat tinggal dan kesenangan di bumi, sampai waktu yang ditentukan. Cara menghindari sikap hasad adalah 1. Menjadikan orang-orang di sekitar kita sebagai sahabat dan bukan musuh. 4. Manfaat menghindari sikap hasad. 1. Memiliki pribadi yang tenang karena mampu mengolah hati yang baik. Contoh perilaku hasad yaitu menyebarkan gosip atau fitnah agar reputasi orang lain rusak karena iri atau tidak suka dengan pencapaiannya. Bahayanya sikap hasad, yaitu kerisauan dan kegelisahan akibat kebencian dan selalu berpikir mengenai bagaimana menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Silakan tutup kelompok 5. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong dulu untuk kelompok terakhir. Ya, anak ibu, ada sedikit yang ingin ibu tambahkan terkait tadi maju antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Sudah sangat bagus. Diskusi anak ibu juga sudah sangat bagus. Dan penyusunan LKPD antara pertanyaan dan jawaban sudah sangat bagus. Ada beberapa hal yang ingin ibu tambahkan sedikit tadi. Dari pertanyaan anak ibu tadi ada yang bertanya, apa perbedaan ria dan sum'ah? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Perbedaan ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah itu hampir sama ya? Ria dan sum'ah itu hampir sama. Sama-sama pamer amal ibadah. Letak bedanya di mana, Bu? Letak bedanya yang pertama, kalau ria itu dia menampakkan. Kalau orang ramai, sholatnya lama. Biasanya cuma 2 menit sholatnya, ini sampai 10 menit sholatnya kalau ada orang. Ria orang nampak langsung. Kalau sum'ah bagaimana, Bu? Kalau sum'ah itu hanya perkataan saja dia. Dia tidak menampakkan perbuatannya. Hanya perkataan saja. Tadi aku nyumbang loh, tadi aku infak loh 50.000. Kalau orang nggak ada nampak, dia cuma hanya mengatakan. Kita refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan anak ibu keluarkan kertas selembar. Setelah mempelajari materi ini, apa yang anak ibu rasakan? Silakan dicatat. Oke anak ibu akan membacakan secara acak dulu refleksi kita hari ini. Salah satunya, saya bisa memahami lebih dalam apa itu sum'ah, takabur, hasad, ria, dan lain-lain, dan bagaimana cara mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Berarti materi kita hari ini berhasil ya? Alhamdulillah. Nah, anak ibu, untuk materi berikutnya, kita masih tetap materi yang sama. Cuma nanti kita untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat sebuah quotes. Atau, tahu anak ibu quotes itu apa? Kata-kata. Dan nanti itu akan kita upload di media sosial yang anak ibu punya. Itu untuk kegiatan kita di minggu depan. Pesan ibu hari ini, sekarang coba pegang bahu kawannya, kawan sebelahnya. Pegang. Yang perempuan sama perempuannya, yang laki-laki sama laki-laki.